Nah ini kan orang suami istri. Di mobil dia nggak boleh nih duduk barengan samping-sampingan. Terus di rumah? Nggak boleh juga dong. Di rumah mereka gimana caranya sih Pak? Mungkin telepati Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti yang tegas dong jawabnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Waalaikumsalam. Kayak robot aja. Salam jumpa lagi bersama saya Om Botak yang rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Saya banget sepi ya rambutnya. Ya, salam jumpa lagi di channel yang so-so seru dan kemungkinan di kemudian hari akan menjadi seru. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditonton jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya dan tombol lonceng merahnya diketuk biar channel Om Botak terus berkembang. Dan jangan lupa juga channel Kang Kopi Mancing. Semangat dong. Pasti ya, harapan selalu ada ya. Kita sebagai manusia itu kan yang penting mau berusaha. Urusan kedepannya itu urusan Sang Pencipta, ya kan? Terus berusaha. Semangat terus. Kalau lu berusaha, insya Allah lu bakal menang. Oke bro, hari ini gua masih bersama CS gua, Kang Kopi Mancing, yang katanya jualan kopi dan tukang mancing. Tapi sampai saat ini gua nggak pernah ngeliat yang jualan kopi dan mancing. Tahu kenapa Bang? Kenapa? Semenjak datangnya virus dari Wuhan Bang. Wuhan itu yang di seputaran Jabodetabek bukan? Belakang Kampung Dukuh Bang. Iya. Berarti masih Kabupaten Tangerang ya? Karena pandemi Bang, Oh, pandemi. Oh jadi karena kolorna. Karena kan saya ingat pesan ibu, Apa itu? tetap stay di rumah. Terus kalau lu stay di rumah aja, anak bini lu mau makan apa? Ya Dikasih sama Jokowi? mengharap Bang. Mengharap. Mengharap. Kalau gua gini prinsipnya, mau ada corona, mau ada apapun, gua tetap kerja sesuai dengan aktivitas gua sebelum corona. Gua orangnya bodo amat. Mau ada corona, mau apa, gua tetap. Karena apa? Gua pikir gini, bala, jodoh, rezeki, maut itu urusan Sang Pencipta. Ya, Kan? Benar kan? Terus katanya corona bisa dengan gaya hidup bersih. Betul. Ya, makanya gue cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, dan cuci hati biar fresh terus hatinya. Gitu. Betul. Karena gue berpikir gini loh, kalau sumpahnya gue ngikutin anjuran pemerintah, mohon maaf banget nih kalau sumpahnya ada orang-orang yang menonton di sini, orang yang hidup di lingkungan kekuasaan atau pemerintahan, ya gue mohon maaf banget. Kalau gue ngikutin aturan pemerintah, yang katanya stay in home tadi, ya, betul. Stay di rumah tadi, Pak, ini gue makan apa ceng? Sedangkan Iya gue sih. kan baru dapat bisa ngasih anak bini gue makan setelah gue keluar rumah, gue nyari di luar karena gue orang lapangan kan. Kalau sumpah gue di rumah, santunan gue nggak dapat. Karena apa itu? Nggak tahu. Mungkin loss data kali Bang. Data gue lengkap, KTP gue ada, semua gue ada, gue aktif, semuanya nggak ada. Santunan gue nggak ada, ini itu dari itu nggak ada. Kalau sumpah gue stay di rumah aja, nah gue anak bini gue mau makan apa bro? Ya mungkin. Ya, itu ya. Tapi kata gue itu bakal menimbulkan masalah satu lagi. Apa itu Bang? Ya, namanya itu kan bisnis. Benar. Ya kan bisnis. Kita harus merintis. Ya. Masalah satu lagi yang akan timbul karena merintis usaha itu nggak segampang yang dibilang sama orang-orang. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Ya benar. Timbulnya masalahnya dompet bakal kering bro dalam beberapa bulan dan Oh jadi kita selama masa proses bisnis marketplace kita butuh makan juga untuk sehari-harinya Bang ya. atau iyalah. Jadi Emang kita- selama kita merintis nggak makan, Butuh. tapi dikasih pemerintah. Pemerintah kan Bang dia mengeluarkan berbagai program bantuan sosial Setuju. mulai dari BLT, Setuju. di subsidi gaji, Setuju. terus UMKM juga, prakerjanya dan yang lain-lain Bang banyak. Nah mungkin di sini kita harus bisa memanfaatkan program Oke, dari pemerintahnya itu Bang. Lu kayaknya pro itu pemerintah.
Pokoknya Pak Presiden, buat saya Pak Ini Presiden. salah satu pro pemerintah dan saya terus terang saya orang di luar pemerintahan karena gua ada di partai oposisi. Saya hanya menjalani, mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Cuma menurut lo gini, program pemerintah buat penanggulangan corona tadi, entah itu bantuan A, bantuan B, menurut lo udah tepat sasaran apa belum? Sebenarnya dari sekian juta jiwa masyarakat Indonesia, ada aja yang lost, Ya. yang benar-benar membutuhkan dan yang benar-benar masih bisa makan. Kayak rekan-rekan saya bang ya, yang jualan kopi sampai saat ini masih berjualan. Jujur, saya pribadi penerima bantuan dari kartu prakerja. Oh wajar lo ngebela pemerintah dan apa? Terima kasih Bapak Presiden atas bantuannya. Ya, untuk istri saya dapat bantuan dan Wajar saya aja lo pro. memanfaatkan bantuan tersebut bang dengan berjualan di rumah, berjualan di kantor. Jadi saya nggak usah keluar gitu bang. Dan rekan-rekan saya yang belum mendapatkan atau emang yang benar-benar membutuhkan, mereka tidak akan keluar. Mereka tidak akan mencari yang sebagai kepala keluarga ya, mencari nafkah keluar. Kalau mereka mendapatkan bantuan, pasti mereka di rumah dong. Enggak, pertanyaan gua gini, yang tadi, menurut lu udah tepat sasaran belum program-program pemerintah tadi? Mas saya bilang ada aja, berarti belum. Belum. Berarti Nggak belum. semuanya. Karena di mata gua pribadi ya, gua udah sering lihat banyak orang yang seharusnya nggak dapat tapi dia dapat, banyak orang yang seharusnya dia dapat Tapi tidak dapat. tapi tidak dapat. Ya mungkin menurut saya hilangkan data. Jangan main data. Data bisa dimanipulasi. Iya, karena Kalau banyak bisa lihat sekali- survei ya, survei aja survei. banyak juga ada yang calo-calonya. Jangan-jangan lu calonya juga ya? Calo kartu prakerja. Hati-hati bang kalau ngomong bang. Hati-hati, Bang. Pantang. Jadi gini. Nih kalau bisa jangan main data lah. Saran saya jangan main data karena data bisa dimanipulasi. Cobalah kita survei ke lapangan, kita survei di jalanan. Masih banyak pedagang kaki lima yang butuh nafkah buat anak istrinya. Berarti sekarang lu memohon ke pemerintah sekarang. Ya saya mohon survei ke lapangan. Mereka itu berjualan karena emang di belakang mereka, di pundak mereka ada beban keluarga. Banyak yang harus mereka penuhi dari kebutuhan makannya, kebutuhan pokok. Curahan hati pedagang kaki lima tuh, udah dengerin. Saya sendiri, saya pribadi sebelum menerima bantuan itu saya benar-benar amat pahit bang. Saya keluar jam siang, sore saya sudah diusir. Tapi sekarang lu ada legaan yang dapat ya. Jadi saya diusir waktu itu, tapi tanpa dibekali. Kalau bisa nih buat Pak Satpol PP-nya atau aparat petugas yang mempunyai tugas untuk apa yang namanya itu yang ngusir pedagang itu. Satpol PP. Ya, jadi suruh mereka pulang tapi dibekali gitu loh. Dikasih duit, nih udah nih buat di rumah buat makan. Stay di rumah buat anak istri gak usah jualan lagi ya kan enak gitu kan. Jadi memberikan program tanpa solusi juga percuma ya. Ya. Jadi itu kan salah satu program dari pemerintahan daerah masing-masing ya. Benar. Usir, pedagang kaki lima, kerumunan apa segala. Tapi mereka harus memikirkan juga, harus memikirkan solusinya. Ya. Betul. Jangan hanya diusir, dibubarin, diapain gitu nggak boleh dagang, tapi nggak ngasih solusi. Benar. Akhirnya benar kata obrolan awal kita tadi yang di rumah bisa kelaparan. Bisa kelaparan. Iya. Ada juga namanya emang sih ada program UMKM. Program UMKM kan penuh dengan persyaratan ya. Iya. Berarti kan main data lagi. Nah itu yang kata gua tadi yang kayak program Persyaratannya. UMKM itu banyak yang orang seharusnya nggak dapat tapi dapat. Banyak yang kayak lu seharusnya dapat nih, tapi nggak dapat. Sekarang udah dapat, makanya lu lega-legaan dikit. Jadi masalah mendata lah. Triliunan bantuan pemerintah kalau sasaran buat apa? Buang-buang duit, mubazir. Tarik korup lagi. Ya, udah bang. Udah ya, bener kan? Lu dari korup. Kemarin saya lihat berita, udah dari korup. Wih, selamat ya, Anda berhasil. Selamat Anda berhasil mengkorup dana buat bantuan rakyat kecil. Biadab.
Itu uang kami yang butuh. Kenapa kau korupsi? Tetap udah dapat kok bagiannya. Sebenarnya Tapi gue ada cerita pribadi gue, Ceng. Dulu pertama bantuan yang BLT ya, yang corona itu, gue salah satu orang yang didata loh. Di RT gue yang didata. Tapi pas tahu Om Botak didata, warga pada komplain. kenapa bang? Masa iya katanya Om Botak dapat? Emang kenapa bang kalau dapat? Iya, padahal kan gue sesuai data. Ya. Pengangguran ya dari zaman dulu gue pengangguran. Gue salah satu orang selepas gue sekolah yang nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja? Nggak pernah gue. Tidak pernah merasakan namanya kerja? Kepala keluarga macam apa kau bang? Ya, gue gini loh. Dalam artian gue kata-kata Kau berarti gua bisnis kerja itu, mungkin. gue nggak pernah yang kayak jadi karyawan kayak apa. Gue nggak pernah. Selepas gue dari kampus dan gue pernah kuliah tapi nggak tamat, gue keluar dari kampus, gue nggak pernah yang kerja kayak gitu. Sarjana. Nggak lolos. Iya, gue nggak pernah yang kerja jadi karyawan apa gitu. Gue orangnya orang lapangan. Apa tuh bang profesinya? Ya profesi mau apa aja gue jual, apa aja yang bisa gue jadiin duit, yang penting halal. Wah saya tahu bang. Abang ini sebagai konten kreator kan? Aku loh bang. Lu dapat tuh dari endorse kan? Ya kan duit lu gede bang. Nah, tetangga gue komplain, masa yang botak dapat? Wajar dong. Masa yang botak dapat? Nah, kita katanya gini, kerja diliburin, ini segala nggak dapat. Datanya sesuai. Gue pengangguran, istri gue nggak kerja, tapi di mata tetangga gue nggak seharusnya dapat. Dan alhamdulillahnya gue bersyukur akhirnya gue nggak dapat juga. Tapi selama tidak mendapatkan bantuan pemerintah itu, tapi masih terpenuhi kan? Alhamdulillah. Kebutuhannya. Karena gue punya prinsip, manusia itu bukan prinsip sih, guru gue ngajarin dulu. Manusia itu semenjak dalam kandungan sampai dia masuk lagi ke liang kubur, rezekinya udah dijamin sama Cipta. Gue situ aja fokusnya. Jadi gue usaha aja sesuai dengan kemampuan gue, kegiatan gue sehari-hari. Jadi temanya corona, apa masalah bansos sih bang? Pokoknya ngawur aja. Nih gini aja bang, Gimana? sebenarnya corona itu di Indonesia udah nggak ada. Dari dulu nggak ada kata gue. Apalagi di wilayah kita 3 raksa. Percaya Nggak nggak bang? Di Indonesia ini corona itu udah nggak ada. Dari dulu gue nggak percaya ada corona. Nggak tahu saya juga. Iya, dari dulu gue nggak pernah percaya ada corona. Yang gue percaya itu ada sesuatu yang memang diolah buat kepentingan individu. Betul. Gue percaya di situ. Kalau corona virus, iya, gue yakin ada. Ada. Tapi nggak sebahaya yang digembar-gemborkan Pertanyaan saya, pemerintah. Itu Bener atau- menurut gua. benar atau enggak nih masalah corona di Indonesia ini bang? Bener, Ada, ada. tapi tidak begitu berbahaya. Tidak sebahaya yang diangkat di berita. Itu menurut gue pribadi. Nah, jadi intinya sekarang ini kita menjaga protokol kesehatan. Ya itu sebenarnya nggak di zaman corona juga, karena kebersihan sebagian daripada iman, bro. Betul. Jadi dari dulu kita emang harus mencuci tangan, kita harus bersih, Iya. menjaga. Cuman ada temannya menjaga jarak bang. Jadi kita harus menjaga, bisa Nah, menjaga kalau jarak. masalah jaga jarak, gue pernah lihat video, mungkin kita semua juga lihat video ya. Dulu ada video yang pernah viral, Iya. ya, yang dia dikena razia Ya. di Bogor atau di mana itu di razia, dia ngomel-ngomel kan lelakinya. Kenapa? Ya karena kan di mobil kan nggak boleh nih Iya. duduk barengan berdua Benar. depan-depanan, harus zigzag begini Iya. aturannya. Nah ini kan orang suami istri, di mobil dia nggak boleh nih duduk barengan samping-sampingan. Terus di rumah Nggak boleh juga dong. di rumah mereka gimana caranya sih Pak? Mungkin telepati bang. Oke bro, itulah obrolan Bang, singkat. pulang kampungnya gimana nih? Itu di season kedua kita bahas. Oke. kita Sekarang lagi. durasi bro. Siap, siap, Ya. siap. Benar-benar Di panjang season, nih. di season kedua kita bahas masalah pulang kampung. Karena kebetulan jadwal gua di tahun ini seharusnya gua pulang kampung, karena tahun kemarin gua nggak bisa pulang kampung karena ada kolornya tadi. Oh, ada. Ini himbauannya ngambil pulang kampung. Ya makanya bakal kita bahas, bakal Oke. kita ulik lagi di season Siap, kedua. siap, siap. Tonton terus di channel Om Botak, jangan di skip, like, comment, share, dan Jangan lupa jaga jarak, jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam bermanfaat. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat buat kita.
kita semua.